Perkembangan agama Hindu. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi di India telah berkembang kebudayaan besar di lembah Sungai Indus. Dua pusat kebudayaan di daerah tersebut adalah ditemukannya dua kota kuno yakni di Mohenjo-daro dan Harappa. Pengembang dua pusat kebudayaan tersebut adalah bangsa Dravida pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah ke lembah Sungai Indus. Bangsa Arya datang ke India dengan membawa pengaruh tulisan, bahasa, teknologi, dan juga kepercayaan. Kepercayaan bangsa Arya yang dibawa adalah Veda atau Weda. Agama Hindu bersifat politeisme, yaitu percaya kepada beberapa dewa. Tiga dewa utama yang dipuja oleh masyarakat Hindu adalah Dewa Brahmana atau Dewa Pencipta, Dewa Wisnu atau Dewa Pelindung, dan Dewa Siwa atau Dewa Pembinasa. Ketiga dewa itu dikenal dengan sebutan Trimuti. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Kitab Weda ini terdiri atas 4 bagian, yaitu Rigveda berisi puji-pujian terhadap dewa, Samaweda berisi nyanyian suci, Yajurveda berisi mantra-mantra, Atharvaveda berisi doa-doa untuk pengobatan. Di samping kitab Weda, ada juga kitab Brahmana dan Upanishad. Masyarakat Hindu terbagi dalam 4 golongan yang disebut kasta. Kasta-kasta tersebut adalah kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Vaishya, dan kasta Sudra. Di luar itu masih ada golongan masyarakat yang tidak termasuk dalam kasta, yaitu mereka yang masuk dalam kelompok pria kasta. Brahmana merupakan kasta tertinggi. Kaum Brahmana bertugas menjalankan upacara-upacara keagamaan. Kasta Ksatria merupakan kasta yang menjalankan pemerintahan. Golongan raja, bangsawan, dan prajurit masuk dalam kelompok kasta Ksatria ini. Waisya merupakan kasta dari rakyat biasa, yaitu para petani dan pedagang. Adapun kasta Sudra adalah kasta dari golongan hamba sahaya atau para budak. Sementara itu, golongan Varian merupakan golongan yang tidak diterima dalam kasta masyarakat Hindu. Sejarah agama Buddha. Sejarah agama Buddha muncul sekitar 500 sebelum Masehi. Pada masa tersebut, di India, berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya dinasti Maurya. Dinasti ini mempunyai raja yang sangat terkenal, yakni Raja Asoka. Kemunculan agama Buddha tidak dapat dilepaskan dari tokoh Siddhartha Gautama. Siddhartha merupakan putra dari Suddhodana dari kerajaan Kapilavastu. Ajaran Buddha memang diajarkan oleh Siddhartha Gautama, sehingga beliau lebih dikenal dengan Buddha Gautama. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, yang artinya 3 keranjang kitab ini terdiri atas Vinaya Pitaka yang berisi aturan-aturan hidup, Sutta Pitaka yang berisi pokok-pokok atau dasar memberi pelajaran, dan Abhidhamma Pitaka yang berisi filsafat agama. Setiap penganut Buddha untuk menjalankan Tridharma atau 3 kebaikan. 1. Saya berlindung terhadap Buddha. 2. Saya berlindung terhadap Dharma. Dan 3. Saya berlindung terhadap Sangha. Terdapat 4 tempat utama yang dianggap suci oleh umat Buddha. Tempat-tempat suci tersebut memiliki hubungan dengan Siddhartha keempat. Tempat tersebut adalah Taman Lumbini, Bodh Gaya, Benares, dan Kusinagara. Taman Lumbini terletak di daerah Kapilavastu, yaitu tempat kelahiran Siddhartha. Bodh Gaya adalah tempat Siddhartha menerima penerangan agung. Benares adalah tempat Siddhartha pertama kali menyampaikan ajaran. Kusinagara adalah tempat wafat Siddhartha. 4 fase perkembangan agama Hindu-Buddha. 1. Zaman Weda. Pada zaman ini diturunkan ajaran Weda atau Wahyu oleh Ida Sang Hyang Widi kepada Mahasri. Adapun jangka waktu turunnya Weda sangat panjang. Kata Weda berasal dari akar kata bahasa Sanskerta yaitu Vid yang maknanya adalah mengetahui. Jadi secara keseluruhan Weda memiliki makna pengetahuan suci dari Sang Hyang Widi Wasa. 2. Zaman Brahmana. Zaman Brahmana juga terjadi pembagian tingkatan masyarakat dalam agama Hindu sesuai dengan profesinya. Masyarakat terbagi dalam 4 golongan yang disebut catur warna atau kasta. 3. Zaman Upanishad. Pada zaman Upanishad yang dibuat upacara dan seji saja. Akan tetapi lebih meningkat pada pengetahuan batin yang lebih tinggi yang dapat
membuka tabir rahasia alam gaib. Zaman Upanishad ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. Pada zaman ini munculkan ajaran filsafat yang tinggi-tinggi, yang kemudian dikembangkan pula pada ajaran Darsana, Lihasa dan Purana. Sejak zaman Purana, pemujaan Tuhan sebagai Trimurti menjadi umum. 4. Zaman Buddha. Pada zaman Buddha ini dimulai ketika putra raja Sudahana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk menghubungkan diri dengan Tuhan.